Langit Bandung baru saja ditelan malam ketika Anggi dan Agung memutuskan untuk berangkat menuju Kuningan. Perjalanan mendadak itu mereka ambil karena kabar duka dari keluarga Agung. Neneknya meninggal dunia. Anggi, kekasih Agung, bersikeras ikut, meski ia sendiri merasa tak enak hati sejak siang. Kayaknya mending kita berangkat besok pagi aja, Gan. Aku ngerasa aneh dari tadi, ucap Anggi saat mereka baru melewati daerah Cilenyi. Agung hanya tersenyum, mencoba menenangkan. Kalau lewat malam, jalanan sepi. Cepat nyampenya. Lagi pula kita lewat Cisundawu, tol baru itu. Sekitar pukul 21 mereka memasuki gerbang tol Cisundawu. Jalur masih cukup ramai saat itu. Lampu-lampu jalan menyala terang, dan radio mobil memutar lagu-lagu nostalgia. Tapi sekitar 1 jam kemudian, suasana mulai berubah drastis. Kabut tebal mendadak turun di sekitar KM 80. Anggi melirik keluar jendela dan hanya melihat putih pekat. Jarak pandang terbatas, dan Agung harus mengurangi kecepatan mobil. Gan. GPS-nya aneh deh. Tadi harusnya kita lurus terus, tapi sekarang malah disuruh belok ke kiri, ujar Anggi sambil menunjuk layar ponsel yang memuat arah. Yakin? Tanya Agung, agak ragu. Namun setelah menengok sekitar, ia melihat ada papan kecil bertuliskan, pintu masuk darurat KM 82. Dengan arah panah menunjuk ke jalan bercabang yang nyaris tak terlihat. Tanpa banyak pikir, Agung mengikuti petunjuk itu. Mereka melewati jalan sempit dengan dinding beton tinggi di kiri dan kanan, seperti lorong panjang tanpa ujung. Anggi mulai merasa tidak nyaman. Jalan itu tak berlampu, dan hanya lampu mobil mereka yang menerangi kabut di depan. Tiba-tiba, sebuah gerbang tol muncul dari balik kabut. Anehnya, gerbang itu tidak memiliki papan nama. Palangnya terbuka sendiri perlahan begitu mobil mereka mendekat, seperti menyambut kedatangan mereka. Tak ada petugas. Tak ada kamera. Hanya lampu redup dan suara berderit dari mesin tua. Ini tol apaan sih, Gan? Bisik Anggi. Dadanya mulai sesak. Gak tahu. Tapi kayaknya kita udah kelewat jauh buat putar balik. Begitu mobil melintasi gerbang itu, suara aneh seperti desir angin dan bisikan terdengar dari luar. Radio mobil tiba-tiba berbunyi meski dalam keadaan mati. Suara serak perempuan terdengar lirih. Kalian sudah masuk. Jangan menoleh ke belakang. Mereka terdiam. Jantung Anggi berdebar kencang. Agung langsung mematikan radio dan mempercepat laju mobil. Namun, semakin mereka melaju, suasana makin ganjil. Tidak ada lagi lampu jalan. Asap putih mengepul dari celah aspal. Rambu-rambu jalan menghitam seperti terbakar. Dan paling mengganggu, penanda kilometer yang justru turun, bukan naik. Dari KM 82 ke KM 81. Lalu tiba-tiba berubah menjadi KM 1. Kok minus? Gumam Anggi, matanya membesar. Agung terdiam. Ia tak berani menatap Anggi. Pandangannya lurus ke depan, tapi tangannya mulai gemetar di atas kemudi. Mobil mereka satu-satunya yang ada di jalan. Tak ada kendaraan lain, tak ada rest area, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya jalan yang membentang ke dalam gelap, seperti membawa mereka menuju sesuatu yang tak dikenal. Seketika itu juga, udara di dalam mobil jadi dingin menggigit. Kaca depan mulai berembun dari dalam. Anggi menyeka kaca dengan tangannya, tapi gerakannya terhenti saat ia melihat bayangan hitam berdiri diam di tengah jalan, jauh di depan. Gan, berhenti. Ada orang. Agung menginjak rem, tapi mobil justru melaju lebih cepat. Bayangan itu tak bergeser sedikit pun. Semakin dekat, sosoknya mulai tampak, tinggi, kurus, mengenakan kain lusuh yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tak terlihat, hanya rambut panjang yang menutupi seluruh bagian kepala. Namun saat mobil nyaris menabraknya, sosok itu menghilang begitu saja. Tapi bukan berarti mereka aman. Anggi menjerit. Di kaca spion tengah, ia melihat sosok yang sama, kini duduk diam di kursi belakang mobil mereka. Gan, pelan-pelan, dia duduk di belakang. Suara Anggi nyaris tak terdengar, menggigil, pandangannya terpaku pada kaca spion tengah. Agung menoleh sekilas ke arah spion. Kosong. Apa maksudmu, Gi? Gak ada siapa-siapa, gumamnya, bingung. Tadi dia ada di situ. Sosok yang tadi berdiri di jalan. Dia masuk mobil,
Gan. Aku lihat jelas. Agung menelan ludah, tapi mencoba tetap tenang. Ia menyangka Anggi hanya terlalu panik. Namun suasana di dalam mobil makin aneh. Bau amis menyeruak entah dari mana. Kaca jendela mulai berembun dari dalam, padahal AC dimatikan. Anggi memeluk dirinya sendiri. Udara sejuk tadi berubah menjadi dingin tulang. Kita harus keluar dari jalan ini, kata Agung akhirnya, mencoba mengalihkan perhatian. Ia melirik GPS yang masih aktif. Namun, layar peta menunjukkan hal ganjil. Posisi mereka tidak berada di jalur tol manapun. Garis rutenya kini hanya melintasi area kosong berwarna abu-abu, tanpa nama, tanpa arah, seperti mereka sedang mengemudi di tengah kehampaan. Lalu mata Agung terbelalak. Penunjuk kilometer kini tertulis KM 4. Baru beberapa menit lalu tertulis KM 1. Gi, kita kayaknya gak maju. Tapi kita juga gak balik. Kita terjebak, katanya perlahan, tak ingin membuat Anggi semakin takut. Anggi hanya bisa mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan tasbih yang biasa ia bawa. Ia mulai melantunkan doa-doa pelan, dengan suara bergetar. Di luar, jalan tol tampak lurus tanpa ujung, tapi semuanya tak wajar. Jalur aspal perlahan berubah warna menjadi keabu-abuan, seperti retak dan mati. Di beberapa sisi jalan, muncul tiang-tiang rusak dengan kabel menjuntai. Tak ada rest area. Tak ada kendaraan lain sejak mereka masuk ke gerbang aneh itu. Tiba-tiba, suara dari radio mobil yang sebelumnya mati kembali menyala sendiri. Bukan lagu, bukan suara penyiar. Tapi suara-suara tumpang tindih, seperti orang berbisik dalam bahasa asing. Lalu terdengar dengan jelas. Balik sebelum KM 7. Atau kalian akan menetap. Agung segera mematikan radio, tapi suara itu masih bergaung sejenak di dalam kabin. Aku gak ngerti lagi ini jalan apaan, Gi. Ini bukan dunia kita, katanya. Wajahnya pucat. Tangannya dingin. Tiba-tiba, mobil mulai oleng ke kiri, seolah menarik sendiri ke arah bahu jalan. Padahal Agung tak memutar setir. Ia menahan keras kemudi, tapi semakin kuat ia menahan, semakin keras tarikan tak terlihat itu mengarahkan mereka keluar dari jalur utama. Di sisi kiri, tampak semacam jalan kecil bercabang, dengan pelang rusak bertuliskan samar. Selamat datang di jalur dalam. Agung menginjak gas dalam-dalam untuk kembali ke jalur utama, dan untungnya mobil merespons. Mereka lolos dari cabang jalan itu, namun Anggi sempat melihat sekilas dari jendela. Di bawah papan itu, ada puluhan foto tergantung. Foto-foto wajah orang-orang, sebagian terbakar, sebagian robek. Salah satu foto, sangat mirip dirinya. Aku lihat foto wajahku, Gan, di bawah pelang itu. Anggi menangis sekarang, menggenggam tangan Agung erat. Sementara itu, angka kilometer di papan jalan semakin aneh, KM 5, lalu KM 6, lalu KM 66. Mobil melaju makin cepat, bukan karena Agung menginjak gas, melainkan seperti ada dorongan tak kasat mata. Jalanan makin rusak. Lampu mobil mulai meredup. Dan di kejauhan, tampak gerbang lain, jauh lebih besar, menjulang tinggi. Gerbang itu tidak seperti gerbang tol biasa. Terbuat dari batu hitam, dengan simbol-simbol asing terukir di atasnya. Api menyala dari dua obor di sampingnya. Dan di tengah gerbang, tertulis satu kalimat. Sekali lewat, tak bisa kembali. Anggi memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Gan, jangan masuk, jangan masuk. Agung berteriak, pegangan, Gi. Dan ia membanting setir ke kanan, berharap bisa berputar arah. Namun saat itu juga, semuanya menghilang. Lampu mati. Jalan menghilang. Mobil mereka seolah jatuh bebas ke dalam kekosongan hitam. Dan yang terakhir terdengar, hanya tawa pelan dari bangku belakang. Seketika setelah mobil seperti jatuh ke dalam kehampaan, Anggi membuka matanya. Ia berada di dalam mobil, masih di kursi penumpang depan. Tapi semuanya terasa ganjil. Terlalu sepi. Terlalu hening. Seperti dunia menahan napas. Agung, panggil Anggi pelan. Tidak ada jawaban. Ia menoleh. Agung tidak ada di kursi kemudi. Mobilnya terparkir di bahu jalan sebuah tol yang asing, tapi tidak rusak. Aspalnya bersih.
Lampu jalan menyala dengan teratur. Terlalu teratur. Setiap tiang berjarak persis sama, tak ada yang miring, tak ada sampah, semuanya simetris. Anggi keluar dari mobil. Udara malam terasa aneh, dingin, tapi tidak menusuk. Bau udara pun berbeda, seperti wangi bunga yang terlalu tajam, buatan. Di kejauhan, ia melihat bangunan rest area. "Gan!" teriaknya panik. Ia mulai berlari ke arah rest area. Tapi saat mendekat, ia menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Semua orang di sana berhenti bergerak. Mereka duduk diam, membeku seperti patung lilin. Ada seorang pria yang tampaknya sedang menyeruput kopi, cangkirnya sudah menyentuh bibir, tapi tidak ada gerakan. Anak kecil berdiri dengan es krim meleleh di tangan, tapi ia kaku seperti patung. "Halo? Ada yang dengar?" teriak Anggi. Tak ada respons. Hanya gema suaranya sendiri. Dengan gemetar, Anggi masuk ke dalam warung makan kecil. Di dalam, aroma makanan yang masih hangat tercium. Tapi seluruh pelayan dan pengunjung diam membeku. Wajah mereka seperti hidup, tapi matanya kosong, tak berkedip. Dan di tengah ruangan, tepat di meja paling belakang, seseorang duduk membelakanginya. Rambut panjang. Pakaian gelap. Tubuh kurus tinggi. Sosok yang sama dengan yang mereka lihat sebelumnya. Sosok yang muncul di jalan. Di bangku belakang mobil. Dan kini, ada di dunia ini. "Aku tahu kau lihat aku, Anggi." Suara itu lirih namun terdengar jelas. Anggi mundur, ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya seperti tertahan oleh udara yang berat. Sosok itu perlahan berdiri dan berbalik. Wajahnya tanpa wajah. Hanya kulit putih kosong tanpa mata, hidung, atau mulut. Tapi suara itu tetap terdengar, seolah langsung berbicara di dalam kepala Anggi. "Kau dan Agung telah memasuki jalur dalam. Ini bukan dunia kalian. Ini dunia kami. Tolong, kembalikan kami." "Terlambat," jawabnya pelan. "Tapi masih ada satu cara." Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari lantai muncul benda seperti jam pasir besar, berputar perlahan. Pasir di dalamnya berwarna hitam. "Jika kau bisa menemukan kembali gerbang pertama dalam waktu yang ditentukan, kalian bisa pulang. Tapi jika tidak..." Jam pasir itu bergetar. Butiran pasir hitam jatuh cepat sekali, seperti menyimbolkan waktu yang terbakar. "Kau akan jadi bagian dari mereka," katanya sambil menunjuk ke arah patung-patung manusia yang kini mulai menoleh satu persatu ke arah Anggi. Mata mereka merah. Tersenyum. Anggi terhuyung mundur, lalu lari keluar rest area. Ia kembali ke mobil, berharap menemukan Agung. Dan di sana, tepat di kursi belakang, Agung duduk diam. Pandangannya kosong. "Gan! Gan! Bangun! Kita harus keluar dari sini." Anggi mengguncang tubuhnya. Agung tak bereaksi. Tapi di tangannya, tergenggam sebuah tiket tol. Tiket itu lusuh dan terbakar sebagian. Di sana tertulis, "Gerbang Tol Cisundawu KM 6 satu arah." Dengan tangan gemetar, Anggi merebut tiket itu. Tapi saat menyentuhnya, ia tiba-tiba melihat kilasan, gerbang besar dari batu, tawa makhluk-makhluk tak kasat mata, dan dirinya sendiri, berdiri di antara dua dunia, menatap pantulan dirinya yang bukan dirinya. Seketika, Agung tersadar, menarik napas dalam. "Gi, kita di mana? Kita harus cari gerbangnya. Sekarang." Mereka menyalakan mesin mobil dan mulai melaju. Tapi jalan tol di depan mereka, tak lagi seperti jalan biasa. Kini bercabang jadi 3, masing-masing mengarah ke papan petunjuk yang aneh. 1. Menuju cahaya. 2. Jalur pemurnian. 3. Kembali, jika berani. Dan semua jalan itu menurun. Anggi menggenggam tangan Agung erat, wajahnya penuh keringat meski udara di dalam mobil begitu dingin. Di depan mereka, 3 jalan terbuka bagai jebakan. Ketiganya menurun, masing-masing dengan papan petunjuk aneh yang seolah berbisik dalam benak mereka. Agung menatap papan paling kanan. "Kembali, jika berani." Itu satu-satunya yang menyebut tentang kembali, gumam Agung. Tanpa menunggu lebih lama,
Ia banting setir ke kanan dan mobil mulai meluncur menuruni jalan. Tapi segera setelah melewati jalur itu, suasana berubah drastis. Aspal berubah menjadi bebatuan hitam berkilau, dan dinding-dinding tinggi mulai membentang di sisi jalan, membentuk lorong seperti gua. Gi, pegang erat ya. Apapun yang terjadi, jangan turun dari mobil. Anggi mengangguk. Matanya terus menatap keluar, ke dinding-dinding batu yang dihiasi relief aneh. Makhluk dengan wajah manusia namun tubuh hewan, mata mengawasi dari segala arah. Beberapa relief tampak bergerak, mengedip tersenyum. Lalu, mobil melambat dengan sendirinya. Mereka tiba di depan gerbang kedua, lebih rendah dari yang pertama, tapi jauh lebih menyeramkan. Gerbang itu terbuat dari tulang-tulang besar, menjulang dengan anyaman rambut manusia tergantung di tiap sisi. Di tengahnya berdiri sosok tinggi mengenakan jubah hitam lusuh, wajahnya tertutup topeng logam dengan simbol mata di dahinya. Sosok itu mengangkat tangan. Mobil berhenti total. Mesin mati. Selamat datang di batas kedua, katanya dengan suara berat. Kalian telah memilih untuk kembali. Tapi jalan pulang tak gratis. Agung turun dari mobil. Anggi buru-buru mengikutinya. Kami hanya ingin kembali. Kami tidak tahu ini apa semua ini, kami. Semua yang melewati jalur dalam harus meninggalkan bagian dari dirinya untuk kembali, potong sang penjaga. Satu ingatan atau satu rasa? Maksudmu? Tanya Anggi, bingung. Sang penjaga mendekat. Langkahnya tak bersuara. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan dua kotak kecil. Satu berwarna merah, satu biru. Kotak merah, berisi satu ingatanmu yang paling kau cintai. Kotak biru, akan mengambil satu rasa yang takkan pernah bisa kembali. Pilih salah satu. Anggi dan Agung saling berpandangan. Pilihan itu seperti mimpi buruk yang nyata. Apa yang terjadi jika kita tak memilih? Tanya Agung. Sang penjaga menunjuk ke arah lorong samping, di mana terlihat ratusan orang berdiri diam, tubuhnya mengeras seperti batu. Wajah mereka tampak menderita. Mulut terbuka, tapi tak bisa berteriak. Yang menolak, akan tetap di sini. Selamanya. Anggi menggigit bibirnya. Aku pilih kotak merah, katanya pelan. Ambil saja ingatan terbaikku, asalkan kami bisa pulang. Sang penjaga mengangguk, lalu menyerahkan kotak merah. Saat tangan Anggi menyentuhnya, ia langsung gemetar. Pikirannya dipenuhi kilasan masa lalu, tawa ibunya saat ulang tahun, pelukan hangat sang nenek sebelum wafat, momen pertama kali Agung menyatakan cinta. Lalu, semuanya hilang. Kotak merah lenyap. Dan Anggi terduduk lemas. Apa yang hilang? Gumamnya pelan, bingung. Kenapa aku lupa wajah ibuku? Agung memeluk Anggi erat. Lalu ia menatap sang penjaga dengan tekad. Aku pilih kotak biru. Ia menyentuh kotak itu. Seketika, rasa hangat dari tubuhnya seperti tersedot. Ketika selesai, ia jatuh berlutut. Gan, kenapa? Tanya Anggi. Agung menatapnya dengan mata kosong. Aku gak bisa ngerasain cinta. Sang penjaga membuka gerbang. Kalian telah membayar. Jalan pulang, bisa kalian lanjutkan. Tapi belum selesai. Jalan kembali terbuka. Kali ini jalur menanjak, penuh dengan kabut tipis dan suara jeritan samar dari kejauhan. Saat mobil kembali melaju perlahan, Anggi menoleh ke arah Agung. Apa kamu masih ingat kenapa kita ke Kuningan, Gan? Agung menatap lurus ke jalan. Lalu menggeleng pelan. Aku gak tahu, aku hanya tahu kita harus terus maju. Mobil terus melaju perlahan menembus kabut tipis, meninggalkan gerbang penjaga kedua di belakang. Jalanan kini semakin menanjak dan sunyi. Di luar jendela, dunia tampak seperti lukisan yang belum selesai. Warna-warnanya buram, bentuk-bentuknya tak jelas, seperti mimpi buruk yang dikurung dalam bingkai kaca. Anggi duduk diam, matanya kosong. Ia tahu ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang penting. Tapi ia tak tahu apa. Hanya ada rasa kosong di dalam dadanya. Di sebelahnya, Agung menatap lurus, wajahnya datar, matanya tak lagi memancarkan kehangatan seperti dulu. Kamu masih ingat tujuan kita? Tanya Anggi pelan. Agung menggeleng. Aku cuma tahu satu hal. Kita harus keluar dari sini.
Beberapa menit kemudian, kabut mulai menipis. Di depan mereka tampak bangunan besar seperti layar bioskop tua, berdiri di tengah jalan tol. Mobil berhenti dengan sendirinya di depannya. Layar itu menyala, dan muncul adegan yang membuat Anggi tercekat. Itu rumah orang tuanya. Tapi rumah itu gelap. Sepi. Lalu muncul wajah ibunya yang duduk di ruang tamu, menatap foto Anggi dengan mata sembab. "Ini rumahku," bisik Anggi. Layar berganti. Kini memperlihatkan ruangan putih rumah sakit. Agung terbaring di ranjang, dengan alat bantu napas. Tubuhnya kaku. Di sekelilingnya, keluarga menangis. "Apa ini masa depan kita?" gumam Agung. Tiba-tiba layar menyala terang dan muncul kalimat. "Jika kalian gagal kembali dalam waktu 3 pintu lagi, tubuh kalian akan lenyap dari dunia asal." Anggi menjerit. "Tidak. Kita belum mati. Kita masih hidup. Kita harus pulang." Layar padam. Jalan terbuka. Tapi sebelum mereka sempat melaju, terdengar suara dari balik layar. "Kenapa buru-buru pulang?" tanya suara berat itu. "Bukankah di sini, kalian tak perlu lagi merasa sakit?" Sebuah bayangan muncul dari sisi jalan. Seorang pria berpakaian seperti petugas tol, mengenakan seragam kusam penuh noda darah, topinya miring, matanya kosong. "Aku dulu seperti kalian," katanya. "Tersesat. Menolak jalan pulang. Tapi pada akhirnya, aku lelah. Di dunia ini, waktu tak berjalan. Luka tak bertambah. Tapi juga tak ada yang sembuh." Ia menunjuk ke dada Agung. "Kau sudah mulai hilang. Cintamu dicabut. Kau akan melupakan semuanya sebentar lagi. Bahkan, Anggi." Agung menatap Anggi. Perlahan, wajahnya terlihat asing baginya. Namanya mulai terdengar asing di telinga. "Aku kenal kamu, kan?" tanya Agung pelan. Anggi menahan air mata. "Aku Anggi, pacarmu. Kita mau ke Kuningan. Ada reuni. Ingat?" Agung menggeleng. "Reuni?" Tiba-tiba, bayangan pria itu meledak menjadi asap, lalu membentuk tulisan di udara. "Gerbang ketiga, pengingat atau penyesalan." Mobil perlahan bergerak sendiri, memasuki lorong yang penuh cermin di kiri kanan jalan. Setiap cermin menampilkan momen-momen kecil kehidupan mereka. Tertawa saat naik motor berdua, makan bakso di kaki lima, momen saling diam tapi saling memahami. Anggi menangis pelan. "Aku ingat semua ini, tapi dia enggak," bisiknya. Tiba-tiba, satu cermin retak, lalu pecah. Dari baliknya, keluar suara tangisan anak kecil. Suara itu menggema dan membelah udara. "Siapa itu?" tanya Agung. Anggi mematung. Ia menatap ke balik cermin yang pecah, terlihat seorang anak laki-laki kecil yang berdiri di depan pusara. Di batu nisan itu tertulis, "Anggi Kartika Putri, 1996-2023. "Tidak." Anggi mundur. Anak kecil itu menatapnya, dan berbisik, "Kalau kamu gak kembali, kamu akan jadi kenangan. Dan aku, gak akan pernah ada." Agung terpaku. Sesuatu di dalam dirinya terguncang. Wajah anak itu entah kenapa familiar. Hangat. Nyata. Tiba-tiba, perasaannya kembali berdenyut. Sesuatu yang lama hilang terasa kembali sebentar. Ia menoleh ke Anggi. "Gi, aku tahu kamu. Kita pernah bahagia." Anggi menatapnya dengan air mata. "Kalau kamu percaya, kita bisa keluar dari sini." Lalu lorong cermin hancur, dan mereka kembali ke dalam mobil. Di depan, muncul portal berwarna merah dengan angka waktu berdetak cepat di atasnya. Waktu tersisa, pukul 00:41:23. Gerbang keempat menanti. Tapi kali ini, mereka harus berhadapan dengan versi diri mereka sendiri, yang sudah menyerah. Angka waktu terus berdetak di atas portal merah di hadapan mereka. Pukul 00:41:23, pukul 00:40:17, pukul 00:38:9. Anggi meremas tangan Agung. Napasnya tercekat. "Gan, kita harus cepat. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama." Agung mengangguk,
meski masih tampak kebingungan. Kilasan wajah anak kecil di lorong cermin tadi masih menghantui pikirannya, mengendap-endap dalam kesadarannya yang mulai terbentuk kembali. Mobil melaju perlahan ke dalam gerbang keempat. Begitu melewati batasnya, dunia di sekeliling mereka langsung berubah. Kini mereka berada di sebuah tempat yang aneh, seperti ruang tunggu, dengan ratusan kursi kosong menghadap ke arah satu panggung besar. Lampu-lampu redup menggantung dari langit-langit tak terlihat. Di tengah panggung berdiri dua sosok, yang membuat darah Anggi dan Agung membeku. Mereka melihat diri mereka sendiri. Tapi bukan seperti sekarang. Versi Anggi di atas panggung mengenakan gaun putih yang compang-camping, rambutnya kusut, dan wajahnya tampak tua, letih, dan tak bersemangat. Versi Agung berdiri di sampingnya, kurus, matanya kosong, tangannya gemetar tanpa arah. Itu adalah mereka yang telah menyerah. Satu layar besar menyala di belakang panggung, menampilkan tulisan. Gerbang keempat, hadapi diri yang menyerah atau menjadi mereka. Versi tua Anggi melangkah maju. Suaranya serak. Kenapa kalian masih berjuang? Semua akan berakhir sama. Kalian pikir bisa kembali? Dunia kalian tidak akan menerimamu lagi. Di luar sana, sambung Agung tua, kalian sudah hilang dari ingatan orang-orang. Bahkan orang tua kalian sudah mulai menerima bahwa kalian takkan kembali. Anggi menggigil. Itu bohong? Versi dirinya tersenyum miring. Tidak. Itu adalah kemungkinan. Dan jika kalian terus melawan, kalian akan kehilangan lebih dari sekadar kenangan. Tiba-tiba, kursi-kursi di sekitar mulai terisi oleh ratusan versi lain dari mereka. Setiap pasangan duduk diam, mata kosong, tubuh tak bergerak. Versi-versi dari masa depan yang gagal pulang. Agung maju. Kami bukan kalian, katanya lantang. Kami belum menyerah. Dirinya yang tua melangkah maju. Tapi kau sudah kehilangan cinta, Gan. Kau bahkan lupa alasan kenapa kamu mencintainya. Anggi menggenggam tangan Agung. Tapi kamu mulai ingat, kan? Kamu lihat anak kecil itu tadi. Itu bukan sekadar bayangan. Agung menatap Anggi. Perlahan, ia tersenyum tipis. Ya, aku ingat sedikit. Tentang rasa hangat itu. Tentang kita. Tiba-tiba, sosok versi tua Anggi menjerit. Tubuhnya retak seperti kaca. Tidak. Ingatan itu telah diambil. Kamu tidak berhak. Semua versi yang duduk di kursi berdiri serentak. Mata mereka merah. Tubuh mereka mulai berjalan mendekat seperti boneka rusak. Dunia di sekeliling mereka mulai gemetar. Lampu padam satu persatu. Gi, pegang aku. Jangan lepas, teriak Agung. Tiba-tiba, suara dari langit-langit menggema. Untuk melampaui gerbang ini, korbankan satu rasa takut yang paling dalam. Anggi menangis. Aku takut kamu benar-benar hilang dari aku, Gan. Agung menunduk. Aku takut aku tak pernah mencintaimu dari awal. Dan kalau itu benar, aku bukan siapa-siapa. Dengan gemetar, mereka berdua meneriakkan. Kami serahkan rasa takut itu. Sekejap, cahaya meledak di sekitar mereka. Sosok-sosok versi tua langsung meleleh seperti lilin. Panggung runtuh, dan seluruh ruangan tersedot ke dalam pusaran hitam yang muncul di bawah kaki mereka. Saat sadar, Anggi dan Agung sudah kembali duduk di mobil. Jalan tol muncul lagi, tapi kali ini dipenuhi jembatan lengkung panjang yang menggantung di atas jurang tak berdasar. Di depan mereka, terpampang pelang besar. Gerbang kelima, titian terakhir. Dan angka waktu terus berdetak. Pukul 00:31:04. Mobil meluncur perlahan ke arah jembatan yang membentang di hadapan mereka. Tak ada pembatas di sisi kiri kanan. Di bawahnya, jurang hitam menganga tanpa dasar. Udara menjadi dingin dan sunyi. Bahkan suara mesin mobil seperti ditelan kesunyian. Anggi memeluk dirinya sendiri. Ini jalan keluar kita? Tanyanya, tak yakin. Di depan mereka, gerbang kelima menjulang seperti gapura zaman kuno, terbuat dari batu hitam yang berlumut. Tulisan samar-samar terukir di atasnya. Titian terakhir, ragu membunuh, yakin menyelamatkan. Begitu mobil melewati gerbang, seluruh sistem kendaraan mati. Lampu padam, mesin mati, bahkan radio mendesis pelan dan membisu.
Gan mobilnya mati, bisik Anggi, panik. Agung mencoba menyalakan mesin, tapi tak ada reaksi. Di luar, jembatan perlahan mulai berubah bentuk. Struktur aspal menghilang, digantikan balok-balok batu seperti papan catur, satu-satu mengapung membentuk jalur setapak sempit. Kayaknya kita harus jalan kaki, kata Agung, menelan ludah. Mereka turun dari mobil. Begitu kaki mereka menyentuh balok batu pertama, batu di belakang langsung runtuh ke jurang. Mereka tak bisa mundur. Ini seperti ujian kepercayaan, ujar Anggi. Kita harus percaya jalan ini ada, bahkan kalau nggak kelihatan. Mereka melangkah perlahan. Setiap langkah terasa seperti bertaruh nyawa. Udara di sekitar mulai berubah. Kabut turun dari langit, menutupi pandangan ke depan. Mereka hanya bisa melihat satu batu pijakan di depan, selanjutnya kosong. Terlalu gelap, Gi, aku nggak bisa lihat apa-apa, gumam Agung. Tapi kita harus terus jalan. Kita harus percaya kalau ada pijakan selanjutnya, jawab Anggi dengan suara gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara dari kabut. Berhenti. Satu langkah salah, dan kalian hilang. Sosok wanita muncul di hadapan mereka. Wajahnya mirip Anggi, tapi lebih pucat, matanya kosong, dan tubuhnya sedikit melayang. Aku adalah kamu yang takut percaya, katanya lirih. Anggi mematung. Kau siapa? Aku adalah bagian dirimu yang selalu merasa tak cukup. Yang selalu ragu. Yang percaya kalau cinta itu sementara, dan semua ini akan sia-sia. Tidak, bantah Anggi. Aku sudah melihat cukup untuk tahu, perasaan itu nyata. Kalau nyata, buktikan, ujar sosok itu. Anggi menatap Agung. Gan, kamu percaya padaku? Agung menatap dalam ke mata Anggi. Aku percaya. Kita bareng dari awal, kita harus bareng sampai akhir. Anggi menutup mata. Kalau begitu, langkah ini untuk kita. Ia melangkah ke depan, ke ruang kosong. Dan kakinya mendarat di batu yang tak terlihat. Batu itu baru muncul setelah langkahnya mantap. Pijakan selanjutnya menampakkan diri, satu demi satu, seiring mereka melangkah dengan keyakinan. Kabut mulai terangkat. Jembatan batu yang semula samar kini mulai terlihat utuh, mengarah ke gerbang batu lainnya di ujung. Tapi waktu semakin menipis. Pukul 00:17:42. Namun tepat saat mereka akan mencapai gerbang itu, sosok pria berdiri menghalangi jalan. Rambutnya panjang, matanya gelap, tubuhnya dibungkus jubah dari potongan kain perca. Aku penjaga gerbang, katanya. Untuk lewat, kalian harus menjawab satu pertanyaan. Anggi dan Agung menatapnya. Apa yang kalian korbankan untuk cinta ini? Sunyi sejenak. Agung menjawab, aku korbankan ketakutanku akan kehilangan. Aku korbankan egoku. Bahkan ingatanku, dan aku masih memilih dia. Anggi menambahkan, aku korbankan jalanku yang mudah. Aku memilih percaya, meski jalan ini penuh gelap. Dan kalau harus mati bersama, aku pun rela. Penjaga itu menatap mereka lama, lalu tersenyum samar. Ia menepi. Silakan lewat. Tapi ingat, cinta tanpa tindakan akan berakhir di sini. Gerbang batu terbuka perlahan. Di baliknya terlihat jalan tol yang terang, dengan papan hijau bertuliskan Rest Area Cisumdawu, 4 km. Mereka berlari. Tapi saat menyeberang, jalan mulai runtuh satu persatu di belakang mereka. Dunia di balik gerbang hancur. Mereka berhasil melompati batas terakhir, dan tiba-tiba, dunia berguncang. Cahaya putih menyilaukan menyelimuti mereka. Lalu gelap. Saat Anggi membuka mata, mereka sudah duduk kembali di dalam mobil. Mesin menyala. Radio memutar lagu lama dari tahun 2000-an. Di kaca spion, mereka melihat langit subuh yang mulai menguning. Agung terengah-engah. Kita kembali? Anggi menoleh. Di luar, terlihat papan besar. Rest Area KM 164, selamat datang di Kabupaten Kuningan. Mereka saling berpandangan. Tapi satu hal kini berbeda. Di dashboard mobil, tergeletak kalung kecil berbentuk hati yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Kalung itu berdenyut hangat. Anggi dan Agung duduk dalam keheningan di dalam mobil. Hanya suara mesin yang terdengar,
dan sesekali desahan angin yang lewat. Mereka berhenti di sebuah rest area di KM 164, daerah yang seharusnya mereka kenal, Kabupaten Kuningan. Tapi kali ini, segalanya terasa berbeda. Kenapa ya, Gan? Kita udah berhasil melewati semua itu. Tapi, rasanya belum selesai. Anggi berkata pelan, matanya tertuju pada kalung berbentuk hati yang tergeletak di dashboard mobil. Agung mengerutkan kening. Iya. Aku merasa ada sesuatu yang tertinggal. Itu bukan kalung kita. Kenapa bisa ada di sini? Lihat, kita harus menemukan jawaban, Gan. Selama kita nggak tahu, kita nggak akan bisa keluar dari semua ini. Mereka berdua keluar dari mobil dan melangkah menuju area istirahat. Tiba-tiba, Anggi merasakan hawa dingin menyelusup dari arah belakang. Ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang pohon dan bangunan yang terletak jauh di ujung rest area. Gi, kamu lihat itu? Agung bertanya, menunjuk ke arah sebuah bangunan lama yang terlihat seperti rumah kosong, tak terawat. Sejak tadi aku merasa ada yang mengawasi kita. Anggi menoleh dan mengikutkan pandangannya. Rumah itu tampak seperti milik orang tua yang sudah lama tidak dihuni, dengan pagar besi yang sedikit bengkok. Namun ada sesuatu yang ganjil di sana. Jendela-jendela rumah itu tampak tidak biasa, seolah ada bayangan yang bergerak di dalamnya. Mungkin kita harus masuk ke sana, kata Anggi, ragu. Untuk tahu lebih lanjut tentang kalung ini. Agung mengangguk. Mereka berdua melangkah perlahan ke arah rumah tersebut. Semakin dekat, mereka bisa merasakan hawa yang semakin mencekam, seperti ada tangan gaib yang merayapi kulit mereka. Setiap langkah terasa lebih berat. Pintu rumah yang terbuat dari kayu tua itu terbuka dengan sendirinya ketika mereka mendekat. Anggi dan Agung bertukar pandang, lalu masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah, suasana seram semakin terasa. Tidak ada lampu, hanya sisa cahaya dari luar yang menerobos melalui jendela-jendela berdebu. Ruangan itu penuh dengan barang-barang usang dan tertutup oleh lapisan debu tebal. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Kita nggak sendirian di sini, bisik Agung. Anggi mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin meliputi dirinya. Mereka perlahan naik ke lantai 2 rumah tersebut, suara langkah kaki semakin jelas terdengar. Sesampainya di atas, mereka melihat pintu kamar yang sedikit terbuka. Di dalam kamar itu, seorang wanita tua duduk di pojok ruangan, wajahnya tersembunyi di balik rambut putih panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tanpa mengalihkan pandangannya, wanita itu berbicara dengan suara serak. Jika kalian datang untuk kalung itu, kalian sudah terlambat. Anggi dan Agung saling pandang. Siapa kamu? Kenapa kalung itu ada di mobil kami? Tanya Agung. Wanita tua itu mulai tertawa, tapi tawa itu bukan tawa biasa, terdengar kosong dan menyeramkan. Kalung itu adalah simbol. Simbol dari takdir kalian. Kalau kalian sudah sampai di sini, berarti kalian sudah terjebak. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, itu adalah pengikat yang mengikat kalian dengan dunia lain. Anggi mundur sedikit, merinding. Dunia lain? Wanita tua itu mengangguk. Kalian telah melewati titian terakhir, namun itu belum cukup. Kalung itu adalah pengingat bahwa meskipun kalian berhasil melewati gerbang-gerbang itu, kalian tetap terikat pada jalur ini. Kalian bukan hanya bertarung dengan dunia fisik, tapi juga dengan dunia gaib yang tak tampak. Agung menggenggam tangan Anggi. Apa maksudnya? Apa yang kami lakukan salah? Wanita itu tersenyum tipis. Kalian tidak bisa melarikan diri. Setiap keputusan yang kalian buat, setiap langkah yang kalian ambil, sudah dicatat dalam dunia lain. Kalung itu hanya sebagian kecil dari apa yang terikat pada kalian. Jika ingin bebas, kalian harus siap melepaskan segalanya. Anggi menatap wanita tua itu dengan penuh tanya. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami korbankan? Wanita itu berdiri perlahan dan mendekat. Hanya ada satu cara untuk membebaskan diri. Kalian harus mengorbankan satu hal yang paling berharga dalam hidup kalian. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghapus jejak yang tertinggal. Tetapi ingat, jika kalian memilih untuk tidak mengorbankan itu, kalung itu akan menarik kalian kembali ke dunia gaib yang tak berujung. Agung tampak cemas. Satu hal yang paling berharga, kita nggak bisa kehilangan apa-apa lagi. Kadang-kadang, kalian harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan kebebasan yang sejati, jawab wanita itu, suaranya penuh dengan makna yang dalam. Dengan hati-hati, Anggi dan Agung mundur,
keluar dari rumah itu dengan rasa cemas yang semakin menekan. Mereka berdua kembali ke mobil, tetapi perasaan tak tenang terus menghantui. Kalung itu masih ada di dashboard mobil, seolah menunggu mereka untuk mengambil keputusan terakhir. Pukul 00:08:12 terlihat di layar mobil. Waktu semakin menipis. Mereka tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Mereka harus memutuskan, apakah mereka akan melepaskan sesuatu yang berharga, atau tetap terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Mobil melaju perlahan di jalan tol yang kini terasa semakin mencekam. Waktu di dashboard terus berdetak dengan cepat, pukul 00:04:23. Hanya beberapa detik tersisa sebelum mereka harus menghadapi keputusan yang sangat berat. Kalung berbentuk hati itu tetap tergeletak di atas dashboard, berdenyut pelan, seakan mengingatkan mereka bahwa waktu mereka semakin habis. "Gi, apa yang harus kita lakukan? Aku nggak bisa begitu saja mengorbankan sesuatu yang berharga," kata Agung dengan nada putus asa, matanya penuh kebingungan. Anggi terdiam, menatap kalung itu dengan hati yang berat. Ia sudah mendengar perkataan wanita tua itu, bahwa mereka harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka untuk bisa bebas dari lingkaran gaib ini. Tapi apa yang bisa mereka korbankan? Hanya untuk bebas dari jerat yang tak tampak ini? Gan, aku nggak tahu kalau aku siap. Tapi wanita itu benar, kalau kita nggak mengambil keputusan ini, kita akan terjebak selamanya. Kita sudah terlalu jauh, kata Anggi, matanya berkaca-kaca. Aku takut kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita akan terus dihantui. Agung mengangguk pelan, menatap jalan tol yang kini terasa semakin asing. Sebuah jalan yang seharusnya mereka kenal, kini terasa seperti jalan menuju kegelapan abadi. Mereka melaju melewati rest area yang kosong, seolah semuanya menghilang begitu saja. Saat itu, Anggi mendengar suara samar dari luar jendela, seperti bisikan. Kalian harus memutuskan sekarang atau semuanya akan hilang. Anggi menoleh keluar. Sosok seorang pria tinggi berbaju hitam berdiri di pinggir jalan, menatap mereka tajam. Pria itu tersenyum lebar, dan matanya berkilat dengan cahaya merah yang menakutkan. Siapa itu? Tanya Agung dengan suara gemetar. Anggi tak bisa menjawab. Mereka melaju semakin cepat, namun pria itu tetap ada, mengikuti mereka dengan langkah perlahan. Semakin cepat mobil melaju, semakin pria itu mendekat. Sampai akhirnya, dengan satu langkah besar, pria itu melompat dan muncul di depan kaca mobil. Anggi menekan pedal gas lebih dalam, tetapi mobil seakan terhenti di tempat, tak bergerak meski mesin sudah meraung keras. Pria itu menatap mereka, senyumannya semakin lebar. Ingin bebas, bukan? Maka korbankanlah semua yang kalian miliki. Agung menutup mata, hampir tak sanggup melihat apa yang terjadi. Aku nggak tahu, Gi, kalau aku harus memilih, aku nggak siap. Anggi menatap Agung dengan penuh kesungguhan. Gan, kita udah jauh banget. Kalau kita nggak berani menghadapi ini, kita akan terus terperangkap dalam ketakutan ini selamanya. Pria itu melangkah mundur sedikit, dan tiba-tiba langit berubah menjadi merah gelap. Jalan tol yang mereka lalui mulai menghilang, digantikan kabut hitam yang pekat. Semua di sekitar mereka mulai berputar, dan dunia menjadi terdistorsi. Kalung di dashboard tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Anggi meraih kalung itu dan merasakannya dengan hati-hati. Ada getaran yang aneh, seakan kalung itu hidup. Gan, aku harus melepaskannya. Aku harus melepaskan kalung ini, kata Anggi, suaranya penuh keyakinan. Ini satu-satunya cara. Agung menatapnya dengan cemas. Tapi itu bisa berbahaya, Gi. Kalau kamu melepaskannya. Kalau kita nggak melepaskannya, kita akan terus terjebak di sini, Gan. Aku harus memilih untuk bebas. Kita berdua harus bebas, kata Anggi, matanya menatap lurus ke depan. Dengan tangan gemetar, Anggi melepaskan kalung itu dari dashboard, lalu membuka jendela mobil. Angin dingin langsung masuk, dan dengan satu gerakan cepat, Anggi melemparkan kalung itu keluar. Cahaya putih itu seketika berubah menjadi gelap. Dunia di sekitar mereka mulai hancur. Semua suara, semua gambar, semuanya menghilang dalam sekejap mata. Hanya ada hampa, keheningan yang tak tertahankan. Namun, saat Anggi merasa tak ada lagi harapan, tiba-tiba semuanya berhenti. Dunia mulai kembali ke bentuk semula, dan mobil mereka bergerak maju, melaju tanpa hambatan. Di luar jendela, jalan tol kembali terlihat terang, dan papan petunjuk ke Kabupaten Kuningan terpasang dengan jelas.
Anggi dan Agung saling berpandangan. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mungkin mereka telah melewati ujian terakhir. Mungkin mereka akhirnya bebas dari jerat yang tak terlihat itu. Namun, di dalam hati mereka tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil keluar, kalung itu mungkin bukan satu-satunya pengikat yang akan mereka hadapi. Dunia ini penuh dengan rahasia yang tak terungkap. "Gi, kita berhasil?" tanya Agung. Suaranya hampir tidak terdengar. Anggi hanya mengangguk pelan. "Mungkin. Tapi aku rasa perjalanan kita belum selesai." Setelah perjalanan yang panjang dan penuh ketegangan, Anggi dan Agung merasa seolah-olah mereka akhirnya keluar dari bayang-bayang yang selama ini menghantui mereka. Mobil mereka melaju di jalan tol yang kini terasa lebih terang, seolah dunia di sekitar mereka kembali normal. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak seperti kembali ke keadaan semula, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiran mereka. Sesuatu yang terasa tidak lengkap, seolah tak ada jawaban yang benar-benar mereka temukan. Kalung itu, meskipun sudah mereka lepaskan, terasa seperti meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. "Gi, aku masih merasa aneh," kata Agung dengan suara rendah, menatap keluar jendela yang kini terbuka, membiarkan angin malam masuk ke dalam mobil. "Kenapa kita merasa seperti masih ada yang salah?" Anggi menghela napas panjang. "Aku juga merasakannya, Gan. Seperti ada yang menunggu kita, entah apa itu." Mobil mereka terus melaju, kini semakin dekat dengan Kabupaten Kuningan. Namun, meskipun mereka sudah mendekati tujuan, rasa cemas yang berat tetap menggantung. Perasaan bahwa mereka masih terikat pada sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, layar di dashboard mobil mereka menyala. Anggi dan Agung terkejut. Di layar itu, muncul sebuah pesan yang sangat jelas, seakan ditulis khusus untuk mereka. "Kalian tak bisa melarikan diri." Anggi menatap layar dengan mata terbelalak. "Apa ini? Siapa yang mengirimkan pesan ini?" Agung merasa gugup. Ini nggak mungkin. Kita sudah mengalahkan semuanya, kan? Kita sudah melepaskan kalung itu. Apa yang masih ada?" Pesan itu tidak berhenti di situ. Layar di dashboard mereka terus berubah. Kali ini menampilkan gambar-gambar kabut tebal yang membungkus jalan tol, dan suara bisikan samar yang datang dari layar. "Takdir kalian sudah ditentukan. Jangan coba melawan." Mobil mereka semakin melaju, dan Anggi mulai merasakan gejala aneh di tubuhnya. Sebuah tekanan berat di dadanya, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang mencoba menguasai dirinya. Agung yang duduk di sebelahnya mulai memegang dadanya, merasakan hal yang sama. "Gi, rasanya kita nggak bisa keluar dari ini," kata Agung dengan suara yang tersekat. "Apa yang terjadi? Kenapa semuanya masih terasa menakutkan?" Anggi menatap layar mobil yang kini semakin bergolak dengan pesan-pesan yang tidak mereka mengerti. Ia merasakan seolah-olah ada tangan gaib yang sedang menarik mereka kembali, seperti jejak yang mereka tinggalkan tidak akan pernah bisa hilang. Saat itulah, mereka melihat sesuatu yang sangat aneh di jalan depan mereka. Sebuah sosok manusia muncul di tengah jalan tol. Pria itu mengenakan pakaian hitam, wajahnya tertutup bayang-bayang, tetapi mereka bisa merasakan tatapannya yang menembus. Anggi dan Agung menekan pedal rem, namun mobil mereka tidak juga berhenti. Sosok itu berjalan ke arah mereka dengan langkah-langkah yang sangat lambat, seolah menunggu sesuatu. "Kenapa ini terjadi lagi? Kenapa kita masih terjebak?" Anggi berteriak, menghidupkan klakson, tetapi suara klakson itu terasa tertelan oleh kekosongan di sekitar mereka. Tiba-tiba, sosok itu berhenti di depan mobil mereka, dan dalam sekejap, dia muncul tepat di kaca depan. Wajahnya yang buram mulai terlihat lebih jelas, sepasang mata merah menyala, kulit yang mengelupas, dan bibir yang tersenyum tipis. "Takdir kalian belum selesai," suara pria itu bergema, penuh dengan misteri dan ancaman. "Kalian telah memilih untuk melepaskan kalung itu, tetapi kalian lupa bahwa takdir tidak bisa dihindari. Kalian masih terikat pada jalan ini." Anggi dan Agung terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu, sekarang, mereka tidak hanya berhadapan dengan sosok fisik, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar, takdir yang lebih kuat dari apapun yang bisa mereka pahami. Siapa kamu?" Anggi berusaha berbicara, meski suaranya hampir hilang. "Saya adalah penjaga jalan ini," jawab pria itu. "Saya adalah yang menjaga gerbang yang kalian lewati. Kalian bisa keluar dari satu pintu, tapi kalian akan tetap terjebak di jalur yang lain. Semua ini telah ditentukan." Agung menggigit bibirnya. "Kenapa kami?"
Kenapa kami yang harus melewati semua ini? Pria itu mendekatkan wajahnya ke kaca mobil. Karena kalian adalah bagian dari takdir ini. Kalian bukan hanya sekedar penumpang di jalan ini. Kalian adalah bagian dari lingkaran yang lebih besar. Kalian telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup begitu saja. Dengan cepat, sosok itu menghilang, menyatu dengan kabut yang mulai menyelimuti jalan tol di depan mereka. Dan begitu cepatnya, dunia kembali seperti semula. Mobil mereka melaju, tetapi kali ini, Anggi dan Agung tahu bahwa meskipun mereka mungkin telah berhasil menghindari bahaya, mereka tidak pernah benar-benar bebas. Takdir mereka masih terikat pada jalan ini, sebuah jalan yang terus berlanjut tanpa akhir. Kalian tak bisa melarikan diri. Kalimat itu terus terngiang di kepala mereka. Sambil melaju, Anggi menatap Agung dengan mata yang penuh kesadaran. Apapun yang terjadi, Gan, kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa perjalanan ini belum selesai. Dan dengan itu, perjalanan mereka terus berlanjut, menuju takdir yang tak terhindarkan.